Alhamdulillah, saya yakin Bapak banyak uang keluar untuk jadi anggota DPR. Sayang kalau tidak dijadikan password untuk masuk surga. Ada 2 anggota DPR di sini ya. Satu dengan seperti Pak Romai Rama saya lihat, alhamdulillah ya. Masya Allah, lebih 20-30 anggota DPR di Balikpapan dan Provinsi Kaltim. Hanya 2 orang yang hadir di tempat ini. Kita doakan beliau sehat walafiat. Amin. Yang kita hormati asisten Kota Balikpapan, asistennya Pak Rahmat. Alhamdulillah, banyak orang mau jadi asisten, tapi Allah cuma memilih 3 di Kota Balikpapan. Alhamdulillah, Bapak satu-satunya. Karena Bapak cuma 3 di Balikpapan, tanggung jawabnya juga besar nanti di akhirat. Mana lagi yang mau dihormati? Hah? Ketua Dewan Masjid Indonesia. Saya bosnya. Karena saya pengurus pusat, beliau pengurus di Balikpapan. Mana lagi dihormati? Pokoknya semua ini kehormati nih ya. Yang paling saya hormati Bapak Ibu sekalian. Pak, orang datang ceramah tabligh akbar malam enggak spesial. Kenapa? Memang kita sudah selesai cari nafkah. Orang kalau datang tabligh akbar malam hari tidak spesial. Kenapa? Sejuk. Tapi kalau siang seperti ini, saya yakin Bapak datang bukan karena mau datang lihat Dasat Latif, bukan karena mau datang dapat itu snack paling 3 isinya. Tapi saya datang Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu datang karena panggilan iman. Kalau selalu datang pengajian seperti ini, saya yakin insya Allah kita bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti. Satu, sudah saya hormati semua kan? Sudah. Yang kedua, kita bersyukur karena kita sehat. Pak, bisa bayangkan seandainya jalan kita kaki tidak teratur jalannya. Bagaimana repotnya kita jalan seandainya kita kaki tidak mau diatur. Jalan begini. Ya toh? Atau dia begini? Atau dia sama-sama? Iya toh? Iya. Maka kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Banyak orang mau pergi umroh sakit. Banyak orang tadi jabatannya bagus diganti sakit. Alhamdulillah kita sehat walafiat. Bu, Pak, HP. Pak Tabe, siapa mau ini HP? Ini iPhone 17 2 tera. Siapa mau? Tapi begitu saya kasih kau langsung tuli. Mau? Mana yang mau? Begitu saya kasih, saya doakan kau tuli tidak bisa goyang. Masih mau? Berarti bukan handphone ini mahal. Apa yang mahal? Telinga. Namun ke HP-mu kau galacak kok. Biar ada HP-mu kalau rusak telingamu. Halo, agak kutu. Halo. Apa? Berarti yang mahal bukan handphone. Apa yang mahal? Telinga. Hebatnya lagi telinga, dia bisa bedakan mana suara istri, mana mantan. Ya toh, Pak PJ? Coba bayangkan kalau suara istri dikira suara mantan. Carita salah kok. Iya toh? Alhamdulillah. Sebentar sore ada pertandingan sepak bola. PSM lawan Borneo. Makanya saya pakai ini. PSM. Borneo di dada, PSM di hati. Iya toh? Biar hebat Ronaldo, bukan dia jago, bukan Lionel Messi yang jago, bukan pemain sepak bola yang jago, tapi apa? Karena Allah kasih kaki yang bisa bengkok lututnya.
Mana bisa main bola kalau tidak bisa bengkok kakinya? Iya toh? Maka kita ucapkan alhamdulillah. Biar sehat, telinganya bagus, matanya sehat, kakinya sehat. Tapi kalau tidak ada iman, tidak ada gunanya. Bu, Ali bu, kita hafal ini lagu. Coba kalau kita hafal ikut Ki. Di sana senang, di sini senang, di la 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 la. Coba istri, sana senang sini senang, itu lagu ibu zaman dulu itu. Pasti tua-tua mi semua ini. Iya toh? Bagus daripada lagu sekarang. Apa lagu sekarang? Putar ke kiri nona, putarlah ke kiri. Kamu runtuk kiri kanan. Iya toh? Bu, ada orang kaya, gagah, terkenal, sampai sekarang masih terkenal bu. Banyak hartanya, sampai sekarang masih dicari hartanya. Gagah, terkenal, pengusaha, penguasa, raja. Tapi tidak ada imannya, tidak ada yang suka. Siapa namanya? Fir'aun bu. Mana buktinya Ustadz? Sampai sekarang tidak ada bubuhan Balikpapan mau kasih nama anaknya Fir'aun. Ya kalau bujur. Padahal dia kaya, dia terkenal, gagah, sampai sekarang masih dikenal. Tapi kada ada iman, kada ada yang suka. Bujur. Maka yang penting iman. Bapak datang di sini bukan cari snack. Bapak datang di sini bukan cari muka sama beliau. Bapak datang di sini bukan mau tengok wajahnya dasar, tapi datang karena apa? Karena kita rindu dengan tausiah. Apa alasannya Tuhan kasih masuk ke neraka kalau begini sifatnya? Cuma kalau begini setan ganggu kita. Dia ganggu kita setan supaya tidak dengar ceramah. Apa? Dia ganggu kok. Apa dia bilang? Tidak usah dengar ceramah. Pegang HP-mu. Maka orang yang pegang HP itu kena godaan setan. Bagaimana kau mau dengar ceramah kalau sibuk? Iya toh? Maka kita datang di sini sehat dan kita punya iman. 3. Bu, siapa yang tahu bulan Isra Mi'raj? Bulan berapa? Bulan apa namanya? Bulan tanggal dulu waktu kecil bu, saya hafal tanggal berapa Raja Isra Mi'raj. Ada lagu kasidahnya. 27 Rajab Nabi Muhammad diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu kan Isra Mi'raj. Siapa lagi yang saya kasih hadiah? Saya kasih hadiah ibu. Kenapa Nabi diisrakan? Kena tenggelam. Karena betul. Saya kasih hadiah ibu air minum. Berkah ibu, berkah. Masya Allah. Pak, bujur dengar. Nabi lahir disebut tahun gajah. Nabi Isra Mi'raj disebut tahun duka cita. Mestinya wana Nabi tak sedih Nabi
Kenapa Nabi sedih? Meninggal istrinya, meninggal pamannya, kakeknya, meninggal kakek beliau, meninggal pula bininya. Tahun yang sama, dua orang yang paling dicintai Nabi wafat. Maka Nabi sedih. Begitu sedihnya Nabi ditinggal istrinya, sampai Nabi bersabda, siapa perempuan babinian meninggal dunia lalu suaminya berduka terus mengenang kebaikan bininya, itu yakin perempuan masuk surga. Jadi kalau misalnya ibu duluan meninggal, saya mau tanya, bu, pilih mana? Suami duluan meninggal atau ibu? Aduh, setengah mati kita cari kedua, Pak. Dia doakan kita meninggal. Babi ini lagi, Pak. Bu, saya tanya lagi. Pilih mana, Bu? Suami duluan meninggal atau ibu? Aduh, udah ada harapan, Pak. Nah, Bu, anggap saja ibu lebih dulu meninggal, lalu suami berduka. Ya Allah, kenapa ini bini saya cepat meninggal? Baik benar, kok bini saya meninggal? Meskipun suka ngomel, saya sayang dia ya Allah. Nangis sampai berhari-hari. Ciri-ciri ibu penghuni surga. Tapi kalau sebaliknya, ibu meninggal, dia masuk kamar berteriak, merdeka. Itu penghuni neraka. Ada memang itu istri, sadisnya sama suaminya. Sampai masuk surga suaminya, Bu. Mau masuk surga suaminya, dia lihat lagi bininya ada di dalam. Ada lagi. Tuhan, kasih saya tempat lain, saya tidak mau ketemu itu. Nah, karena Nabi duka, mestinya wana Nabi tak bersama galau, bukan galau, sedih betul. Maka Allah undang, Allah kasih hadiah. Apa hadiahnya? Bukan puasa. Apa hadiahnya? Bukan haji. Apa hadiahnya? Bukan zakat. Apa hadiahnya? Apa? Dalam kejadian Isra Mi'raj, apa hadiahnya? Sholat. Berarti sedulur-sedulur, ada sedulur-sedulur? Ono? Piye kabare? Nje? Engkau ogi? Kege oke. Engkau ogi oke. Maka ada majak sifat nasa ngogi mage mas. Ya aku macan ringi si di mata jen dua makan. Ayo, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, karena waktu terbatas, saya mau cerita ini lengkap tapi sudah 2:30. Ya, Bu. Karena Nabi duka, mesti nyawanya cemas, kesedihan. Allah bukan kasih haji, Allah bukan kasih zakat, Allah bukan haji salah, tapi Allah kasih sholat. Artinya makna Isra Mi'raj ini ada masalah, perbaiki sholatmu. Ustadz, saya dagang rugi melulu, sholatmu baiki. Ustadz, rumah tanggaku bertengkar terus, sholatmu baiki. Ustadz, saya Grab tidak pernah baik-baik, sholatmu baiki. Tidak usah panjang cerita. Kalau sholat tidak beres, hidupmu pasti juga tidak beres. Apa? Bu, Isra Mi'raj itu kejadiannya tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Dari Mekah ke Madinah, naik ke langit 1 sampai ke 7, kemudian dibawa
dinas pergi inspeksi kunjungan kerja ke surga sama neraka. Tuh Nabi sudah ikut ketemu dengan Allah, berdialog, balik lagi ke dunia. Kada cukup 1 malam. Lailam, bahasa Quran, lailam itu sebagian malam saja. Dek na genak siweni. 1 malam dari maghrib sampai subuh. Ini sebagian malam saja. Nggak cukup 1 malam. Kada masuk akal kalau, ya, kada masuk akal. Tapi bagi Allah, kalau kau sholat, tidak ada yang tidak masuk akal. Mana boleh dia pergi umroh kada ada duitnya. Kalau Allah mau, gampang. Mana bisa? Tidak sholat, itu kata manusia tidak bisa. Bagi Allah tidak ada yang tidak bisa. Lalu kenapa hidupmu susah? Karena kau tidak sholat. Saya sholat Ustaz. Betul sholat, tapi tidak ikhlas. Hayya 'alas sholat. Asar lagi. Tidak ikhlas. Ayo. Ada orang dari Sulawesi Selatan merantau ke Kaltim, hanya jual-jual cabalu, jual-jual sembako kecil-kecil. Subuh kada salat, duhur dia tinggalkan, asar dia lalai, maghrib dia tidur, isya pun dia tidur, 5 kali tidak sholat. Dia tinggalkan kampungnya sampai di sini, duitnya pun 1 miliar ndak ada. Lalu dia tinggalkan sholat. Inilah orang yang paling bodoh alam hidupnya. Pak, kalau dia merantau dari Sulawesi Selatan sampai di sini, kaya dia seperti Rahmat Mas'ud, jadi pejabat dia seperti Rahmat Mas'ud. Kalau tidak sholat, orang masih bilang dunianya hebat. Orang masih bilang naruntuk moili nona, banyak duitnya, apa saja dia mau makan bisa, mau pergi haji tiap tahun bisa, ada jabatannya bisa dia perintah 1 kantor, dia bisa kasih pindah-pindah anak buahnya. Meskipun kalau tidak sholat, orang masih bilang dunianya dia sudah dapat. Tapi kalau sudah miskin, tidak terkenal, rumah kontrak-kontrak, bini jelek, suami bau ketek, anak tukang tipu, rumah bocor-bocor, banyak pinjol, ndak sholat kau lagi. Apa yang kau mau banggakan? Dunia kau sudah sengsara, akhirat apa lagi? Maka kada ada usaha, kada ada hasil kamu Isra Mi'raj, balik kau di rumahmu, kau tetap sholat, tidak ada guna. Kada usah banyak cerita, bulik kikam sholat. Saya tidak husu Ustaz, bukan urusanmu husu atau tidak. Ustaz, saya masih suka bohong, bukan campuran. Wala talbisul haqqa bil batil, bohongmu lain, sholatmu lain. Itulah sebabnya ada 2 malaikat. Ada malaikat sebelah kanan catat pahala, ada malaikat sebelah kiri catat dosa. Sholat. Pak, mau cari mantu, lihat sholatnya. Pak, mau pilih anggota DPR, muruntuk nih. Mau pilih anggota DPR, lihat sholatnya. Kalau dia tidak sholat, jangan kau percaya, Tuhannya saja dia tipu. Tapi kau bikin anggota DPR, bukan kau lihat sholatnya. Apa? Wane piro. Ala no. Kau susah, dia enak-enak joget ten. Nah bilang orang di kampungku cidak kok. Ayo ibu-ibu, bu, mau punya anak yang baik, suruh jaga sholat dari kecil. Kalau sudah sarjana baru kau suruh sholat, nalawan sudah pian dari kecil.
Kalau dia tidak mau sholat, kata Nabi, beruntung orang tua yang sediakan rotan anaknya supaya dia bisa sholat. Boleh kau pukul. Kalau anak tidak sholat, tidak ada guna. Sholatnya diperbaiki. Saya sudah sholat Ustaz, betul sholat, tapi sholatmu main-main. Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Macucu igai bahasa pada. Dia cari upilnya. Allahu Akbar. Bapak ketawa karena membayangkan diri sendiri kan? Allahu Akbar, kayak ditiup angin. Ada juga lagi Allahu Akbar. Nih Pak Guru kok keju-keju. Makanya pantas 20 tahun kau sholat, tetap kau susah hidupmu. Kenapa? Kau anggap remeh sholat. Saya bisa cerita begini Pak, saya alami. Kecil buat Allah kasih rumah Pak, kecil. Tengok ini saya Pak. Saya bukan mau sombong ya, bukan. Motivasi supaya jaga sholat. Saya tidak kaya Pak, tapi kira-kira yang ada di ruangan ini, saya yang bangun 4 masjid. Sudah 4 masjid saya bangun. Tidak minta sumbangan, uangku sendiri saya pakai bangun. Saya bangun untuk bapak saya bangun untuk ibu saya bangun untuk orang di kompleks saya. Sekarang lagi saya bangun di kompleknya orang. Tidak ada mustahil. Orang bilang, dari mana dapat uang itu Ustaz? Saya tidak banyak uang, tapi Tuhanku maha kaya. Masih ingat sempat lihat videoku yang diblokir rekeningku? Iya toh? Malamnya saya ngadu kepada Allah dalam salat saya. Saya bangun salat hajat. Ya Allah, jangan kau kasih malu saya ya Allah. Bayar utangmu. Saya tagih Allah, bayar utangmu. Saya cuma bangunkan kau rumah, bayar itu utangmu. Setelah kejadian itu miliaran orang bantu saya. Tidak ada yang mustahil. Tapi pada cengi sampai jammu, baiki solatmu. Coba saya tanya Bapak Ibu, saya tanya, ndak usah jawab. Ketika anakmu mau jadi pegawai negeri, ketika anakmu mau jadi apa? Jabatan. Bapak-bapak yang hadir di sini para pejabat, ketika bapak mau ada jabatan, bapak datang menjilat ke Rahmat Mas'ud atau bapak datang sholat tahajud 40 malam berturut-turut? Jawab saja itu. Ketika bapak ada masalah, ibu-ibu ada masalah di rumah, ibu bangun enggak sholat tahajud 40 malam berturut-turut? Coba amalkan itu. Ketika ada masalah, sambayangmu perbaiki. Banyak utangmu, kau bangun sholat hajat. Ya Allah, bayar utangku ya Allah. Ya Allah, saya malu ya Allah. Ya Allah, kalau banyak utang saya begini, bagaimana saya fokus beribadah ya Allah? 40 malam bangun Pak, masa sih Allah tidak kabulkan? Pun kalau tidak dikasih apa yang Bapak minta, berarti apa yang Bapak minta tidak baik. Saya punya pengalaman. Ikut pilwali di Makassar, Moton jadi wali kota, 10 pasang calon Pak, 2014. Kalah Ustaz? Tidak, cuma yang menang lebih banyak suaranya. Oh ternyata Allah tahu, padahal saya salah tahajud. Ya Allah kasih menang saya. Allah tahu, dasat, tidak usah kau jadi pejabat, setengah mati kau hormat. Datang gubernur, siapa gubernur? Datang ke Polres, siapa jenderal? Datang ke Polres, siapa komandan? Datang presiden, siapa presiden? Saya jadi ulama, mereka semua yang hormat sama saya sekarang. Pakai singi, adik-adik nih, ikam semua yang bujur-buru ini, yang kecil-kecil ini, yang lagi cari masa depanmu, perbaiki sholatmu. Ini makna Isra Miraj.
Tidak ada yang mustahil kalau Allah bantu. Mana masuk akal itu Ustaz? Tidak ada yang tidak masuk akal kalau Allah mau. Yang penting baiki sholatmu. Sudah itu amalkan nilai-nilai sholat. Ada yang bilang, Ustaz, saya tidak bisa sholat Ustaz. Kenapa Ustaz? Saya sakit Ustaz. Sakit awak, syariawan. Ya sudah, salatlah kau syariawan. Allahu Akbar. Barakallah. Sudah, Allah tahu kau lagi syariawan. Ustaz, saya tidak bisa kena air. Tayamum. Tayamum boleh. Ustaz, kita lagi di tengah laut tangkap ikan. Kita tidak tahu di mana kiblat. Tengok saja di mata matahari turun. Oh, situ. Arahkan perahumu. Allahu Akbar. Lagi sholat tiba-tiba perahu goyang. Kada usah kau goyang-goyang lagi begini. Udah Pak. Iya. Apa lagi? Apa lagi alasan tidak mau sholat? Apa? Ibu-ibu, apa alasannya ibu-ibu tidak mau sholat? Coba. Apa? Haid. Ini yang jadi masalah. 3 kali haid 1 bulan. Kenapa tidak sholat? Haid. Kenapa sholat? Datang bulan. Ibu, biasanya perempuan banyak tidak sholat kalau selesai haid. 5 hari dia tidak sholat gara-gara haid, dia tambahi 2. Kata suaminya, kenapa ibu belum sholat? Belum bersih, masih ada sedikit-sedikit. Kata suaminya, kau bohong. Apa bohong? Saya kasih lihat kau. Ya, ibu. Ya, kapan lagi nih ibu-ibu banyak ndak sholat? Kalau ada pengantin. Iya toh? Pakai jilbab yang susah, 3 lapis, jilbab sakaratil maut. Tiba waktu sholat, hayyalas sholat. Kata suaminya, kau pergi sholat. Saya sudah jualkan kau sawah supaya kau haji, malah kau ndak sholat. Apa kata istrinya? Kau ndak lihat ini jilbabku? Haji beleng-beleng. Ibu, bu, terutama ibu-ibu ini yang selalu dandan lupa sholat. Ini muka yang ibu-ibu servis, dikasih bleaching, apa namanya itu? Skincare. Putih betul wajahnya, hitam lehernya. Bu, ini muka yang cantik tapi tidak sholat, itu muka nanti bagiannya cacing. Masuk semua cacing, dia makan kamu. Sholat bu, perbaiki sholat. Dari tadi mau foto. Oke, sudah. Ya, bu, sholat. Ya, sebatang pohon, sebat buahnya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang apa gunanya? Sudah sholat Ustadz, tapi ingat, ada yang menghancurkan amal sholatmu. Sholat tapi dia habisi itu amal sholat. Apa itu? Yang dilihat Nabi ketika Isra Mi'raj. Apa gerangan? 1, ada orang dilihat oleh Nabi, dia tarik lidahnya, lalu dia gunting. Baik lagi, dia gunting lagi. Nabi tanya, Jibril, siapa itu? Bodoh betul, dia gunting lidahnya. Dia gunting lagi. Siapa dia Jibril?
Jibril menjawab, itu umatmu yang suka Bu, zaman ibu saya dulu kalau mau gosip nanti dia kumpul di sumur. Iya toh? Dulu. Jadi gosipnya mesti kumpul baru jalan. Sekarang gosip lebih gampang. Satu di Balikpapan, satu di Samarinda, satu di Bontang, satu di Makassar, satu di Jawa. Di mana dia cerita? Temannya yang lagi umroh. Itulah grup WhatsApp. Hati-hati, Bu. Kalau punya grup WhatsApp hanya membuatmu banyak dosa, kau lebih baik keluar. Hati-hati gosip. 2 penyebabnya perempuan gampang terpelincir masuk neraka, kata Nabi. 1, dia tidak taat sama suaminya. Bapak-bapak langsung ya. Tenang Pak, saya bela kau hari ini. Pak, sebelum saya lupa, itu kata wali-wali ilmu wali, ada 2 cara menjadi waliullah gampang. Tidak perlu sholat tahajud, tidak perlu tirakat Senin Kamis. 1, sabar menghadapi istri cerewet dan jahat. Itu bapak tidak perlu tahajud. Kenapa? Karena dianggap siksaan bapak sudah hebat dan bapak mampu sabar. Itu 1. 2, kalau bapak bertahan dengan fitnah, difitnah, dijelek-jelekkan, bapak sabar, itu mengangkat derajat setingkat waliullah. Jadi kalau istrinya bapak, anggap saja saya mau jadi wali. Gitu saya. Kalau saya bini saya marah Pak, saya peluk. Saya menyanyi. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Mulai senyum-senyum itu. Masih marah, tambah ku peluk lagi. Baru saya bilang lagi, insaflah wahai manusia. Berhenti. Bu, ini suami kalau cerewet, suka ngomel, kalau dia tidur Bu, usap-usap kepalanya sambil menyanyi. Bila Israel datang menjemput. Bu, apa yang menghancurkan amal sholat? Pak, tak bisa ndak ibu bedakan mana gibah mana fitnah? Ini gini Bu, kalau ibu cerita saya tidak betul, namanya fitnah. Kalau ibu cerita saya dan itu betul, itu namanya gibah. Bayangkan, benar saja tidak boleh ibu cerita, apalagi kalau tidak betul. Jadi tidak ada jalan untuk cerita. Nah kalau temanmu mulai cerita, kau datang di pasar, kau lihat tidak sinetron tadi malam? Kenapa sih? Apa? Itu ibu-ibu kan kalau cerita begitu, saya biasa lihat-lihati. Iya, mulai gosip ini. Iya toh? Nah, mulailah dia cerita. Gini, Bu, suami kita belum tentu lebih baik dari dia. Kita bersyukur Allah tidak mengungkap aib kita. Bisa jadi suami kita lebih buruk. Sudahlah Bu, na'udzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan seperti itu. Itu baru ibu majelis taklim. Ada majelis taklim sudah 3 tahun, 4 sudah baju seragamnya habis.
tukang gosip. Yan, bujur badar, bujur. Ulun tahu tuh. Ini tukang tambah-tambah ini namanya ini. Ini seandainya buah-buahan, Bu, namanya toge. Tahu toge, Bu? Tahu toge? Coba lihat toge, suka campur-campur kan? Gado-gado ada, soto Banjar ada, tahu isi ada, pecel ada. Makanya tidak ada toge yang lurus, semua bengkok. Jadi kalau ada ibu-ibu pagi-pagi gosip teriaki toge nih Satu, dua, yang menghancurkan pahala kita. Nabi lihat apa? Ada orang Pak, dia cakar mukanya, dia cakar dagingnya, lalu dia makan, dia cakar teriak sakit tapi dia makan, cakar, dia makan bangkai orang depan, dia cakar semua mukanya teriak aduh sakit tapi dia cakar semua usus-ususnya, tapi dia lakukan sakit tapi dia cakar, dan dia makan bangkai orang depannya, bangkai manusia dia makan. Jibril, kata Nabi, siapa pula itu Jibril? Jibril menjawab, itulah umatmu yang suka memutuskan silaturahmi. Nah, puji si salah-salah. Pilkada, pilcaleg, gara-gara pilkada pilcaleg tetangga musuh, gara-gara pilpres sampai sekarang Prabowo, Anies, Ganjar pendukungnya bertengkar. Itulah aslinya belem-belem, Pak. Memangnya kau dikasih jabatan? Kalau tim sukses bertengkar, Pak, wajar dia cari jabatan. Kalau kita rakyat biasa, ngapain kita bertengkar? Selesai, ayo akur. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraku. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah, dan janganlah engkau bercerai-berai. Ada pula yang menambah amal. Sudah sholatnya bagus, ditambah amalnya. Tidak pernah habis amalnya, ngalir terus meskipun dia sudah tidak sholat. Sudah meninggal, masih jalan amalnya. Sudah tidak sholat, masih mengalir amalnya. Nabi lihat apa? Ada orang menanam satu biji. Begitu dia tanam muncul, langsung berbuah. Dipetik buahnya, muncul buah baru. Dipetik lagi, muncul lagi buah baru. Nabi bertanya, Jibril, siapa itu petani hebat? Tanam, panen, panen, muncul buah, panen lagi. Siapa dia Jibril? Itu umatmu yang rajin bersedekah. Sedekah, Pak. Ibu, Bu, mau punya tanaman yang panen terus menerus? Mau? Sedekah. Bu, saya mau tanya nih, Bu, yang banyak emasnya. Ayo, Bu, yang banyak emasnya, Bu. Boleh lihat, Bu. Bu, kalau ibu nanti meninggal, siapa yang pakai emasnya, Bu? Istri muda. Begitu ibu meninggal, menangis suamimu. Ini cincin dulu, Ibu. Cincin saya belikan kau waktu umrah, Ibu. Tidak mau keluar, dia kasih sabun. Sudah itu dia cabut lagi gelangmu. Ini dulu waktu kita pergi usia pernikahan kau 25. Dia cabut gelangmu yang setebal ini. Sudah itu dia cabut lagi kau punya kalung. Ini dulu Mas Dubai saya belikan kau, Bu. Terakhir gigi palsumu pun dia buka. Sudah, ya, habis. Dia simpan di lemari. Sambil menangis. Ini 3 bulan kemudian ketemu janda. Dia ambil itu emasmu, dia ambil itu emasmu yang tadi disimpan sambil menangis,
Dia pergi ke janda, dia kasih itu janda, dek ambil sudah, ini sudah mati yang punya. Makanya ibu yang punya emas dan sudah muka-muka sakaratil maut, yang mana-mana ini. Ibu, daripada dipakai istri kedua, bawa ke masjid, bawa ke pembangunan musalla, bawa ke rumah-rumah anak yatim. Itu harta ibu yang ibu nikmati nanti. Ya, ibu, ya, bu, tuh. Dan kita yang kaya, ini ibu-ibu kaya kan semua ini di depan nih, bu. Yang kaya saya bilang sama di Makassar, ibu-ibu kaya, pian yang kaya, ibu-ibu yang kaya, kada usah pakai yang asli. Kenapa? Biar ibu pakai palsu, orang juga percaya asli. Bujur? Iya. Jadi pakai saja yang palsu, yang asli bawa ke masjid. Ibu-ibu juga yang miskin, kada usah pakai yang asli. Biar ibu pakai asli, orang kada percaya. Ya, maka lebih baik pakai yang palsu, yang asli bawa ke sedekah. Ustadz, saya kan tidak punya emas. Ibu kan masak tiap hari, bikinlah masak hari Jumat sekali sepekan, bawa 5 nasi bungkus, 1 bungkus isi telur 1, ayam 1 potong, kasih nasi kuning, bawa ke masjid 5 bungkus sambil berdoa, ya Allah 5 bungkus ini mudah-mudahan keluarga saya tertolak dari perempuan jahat. Itu bu, mau suamimu tidak digoda perempuan lain, terhindar dari wanita jahat, kada usah periksa HP-nya. Kau periksa HP-nya, dia kasih kau HP-nya 1 masih ada disimpan di mobilnya. Kenapa kau tahu Ustadz? Saya pelakunya. Ya, lebih baik ibu sedekah. Sedekahnya bagaimana caranya? Niatkan, ya Allah saya sedekah ini nasi bungkus tiap Jumat, sedekah supaya suamiku terhindar dari orang jahat. Bismillah. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang saya mau sampaikan, tapi waktu yang terbatas. Insya Allah lain waktu dan kesempatan. Sebelum saya kesini tadi, Pak Rahmat Masud telepon saya, Ustadz saya mau sekali datang, tapi mohon maaf, ada kegiatan yang juga tidak bisa saya tinggalkan karena ada Kapolda. Ada kegiatan kenegaraan juga yang membuat tidak bisa ditinggal. Maka saya mewakili beliau menyampaikan salam hangat dari Pak Rudi Masud. Beliau bukan berarti tidak menghormati acara ini, tapi posisi beliau sebagai wali kota yang membuat tidak bisa hadir di tempat ini. Walau tidak hadir, beliau tetap mendoakan kita semua sehat walafiat. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barang siapa seorang perempuan meninggal dunia lalu suaminya berduka terus mengenang kebaikannya, maka yakinlah perempuan itu ciri-ciri penghuni surga. Jadi misalnya ibu, misal ayo pale, kutanya ke pale bu, mana kita pilih, ibu dulu meninggal atau suami tak? Suami pak. Ulang dulu. Mana lebih kita pilih bu, ibu kita dulu meninggal, ibu dulu meninggal atau suami tak? Badai suami. Maka saya sarankan Pak kawin maki saja lagi. Nah doakan ya meninggal duluan. Anggaplah ibu lebih dulu meninggal, lalu suami tak berduka terus mengenang kebaikannya,
masak sarapannya, menyediakan santap malam, mengurus anak-anaknya, menyetrikakan bajunya. Dia kenang semua kebaikannya sampai suaminya itu berduka, menangis terus. Percaya Ki, itu ciri penghuni surga itu perempuan. Tapi begitu sebaliknya, begitu ibu meninggal, suami tak masuk kamar berteriak, "Merdeka!" Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan saya yakin adik-adik sekalian bisa kuliah di Universitas Muslim Indonesia ini karena telinga kita normal. Dan hebatnya lagi nih telinga, dia bisa bedakan mana istri, mana mantan. Iya toh? Iya. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu tadi kameranya, Bu. Bisa nak kasih yang hitam jadi bersih. Yang ada bintik-bintik mulus. Iya. Apa itu kameranya yang mahal? Bukan. Apa? Mata. Biar ada kameranya ibu, tapi ini ndak ada. Mau diapa? Dan hebatnya lagi nih mata, Bu, autofokus, ndak perlu kau putar-putar. Iya toh? Begitu buka, tung, fokus. Dan hebatnya lagi nih matamu, dia bisa bedakan mana istri, mana tetangga. Bayangkan kalau ndak bisa dibedakan, bos, tak tukar-tukar istri di kompleks Umi. Kenapa ini lain-lain rasanya? Ternyata bali bola. Iya toh? Maka kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Dek, mata sehat, cerdas, handsome, kaki bagus. Ada yang lebih penting dari itu. Ada orang tingkat elektabilitasnya paling tinggi di dunia. Bukan cuma Indonesia yang kenal, negara Arab kenal, negara Eropa kenal, Amerika kenal. Gagah, kaya sampai kekayaannya masih dicari sampai sekarang ini. Dia raja, tapi tidak punya iman. Namanya Fir'aun. Itu Fir'aun, Bu, sampai sekarang masih dikenal. Tapi karena tidak punya iman, Allah laknat itu Fir'aun. Mana buktinya Allah laknat? Sampai sekarang ini tidak ada orang suka itu Fir'aun. Ada orang Umi mau kasih nama anaknya Fir'aun? Ada? Kaya itu, Bu, terkenal, satu dunia kenal dia, gagah, raja, tidak ada imannya, tidak ada gunamu. Namanya Fir'aun. Sebaliknya, ada manusia hamba sahaya, beda hamba dengan pembantu. Kalau pembantu digaji, capek bisa berhenti. Pembantu, hamba sahaya, budak, tidak punya hak milik. Namanya itu hamba sahaya, dek. Budak sama handphone. Orang yang statusnya sama handphone bisa dibakar, bisa dibanting, bisa dibunuh. Itu namanya budak. Tapi punya iman, Allah muliakan. Mana buktinya? Ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi mencium ada bau yang sangat harum, sampai Nabi terpesona. Ya Jibril, bau apa dia? Arwah para nabi? Bukan.
Arwah para rasul bukan, malaikat bukan. Siapa dia? Jibril. Arwahnya Masita dan keluarganya. Cukup sampai di situ? Tidak. Allah muliakan Masita. Sampai detik ini berapa banyak manusia termasuk di Universitas Muslim Indonesia namanya Masita. Ya toh? Maka kalian beruntung sekolah di Universitas Muslim Indonesia. Kenapa? Selain otakmu cerdas, agamamu insya Allah baik. Itu yang harus kamu jaga. Kalau otakmu saja tidak ada akhlakmu, apa bedamu sama universitas yang lain? Kamu tidak kalah universitas negeri seperti Unhas. Dia statusnya negeri, ijazahnya disodorkan prioritas. Kenapa? Unhas. Tapi apa yang kurang bagi Unhas? Pendidikan agamanya. Makanya ada Muslim. Jadi kurangi itu demo-demo di pinggir jalan kamasih. Uses saja ki. Yang kau ketawa serius kah ini? Adek, kalian ini masih semester 1, saya jamin akhlakmu baik. Cuma kalau mulai mako semester 5, mulai mako talekang. Boleh demo, tapi jangan kau kasih susah orang. Mau kau lihat buktinya, demo dengan cerdas. Kau pernah lihat itu videoku diblokir rekeningku? Kau lihat itu? 120 juta rekening diblokir. Saya sebar video saya 16 juta yang nonton dalam sehari. Sampai ke Istana Negara itu video. Pak Presiden perintahkan kepala BPATK datang kau menghadap minta maaf sama Dasat Latif. Itu kalau disuruh bayar 100.000, 120 juta Indonesia, rakyat Indonesia menghasilkan uang 12 triliun. Buka tanpa bayar, sendiri jak lawangi. Kalau kau tutup jalan 5 aja kau orang, ses saja ki bos. Jangan kau marah, jangan kau marah. Ini guranya ceramah bos. Boleh kau terima, boleh kau tidak. Boleh, kau mau bully saya tidak apa-apa. Tapi ini gunanya nasihat. Ini gunanya Isra Mi'raj. Supaya datang kita refleksi kembali apa hubungannya Isra Mi'raj dengan kehidupan kita sekarang. 1. 2 yang saya mau sampaikan. Ini bulan apa dek kalau dalam Islam? Bulan apa? Sebelum saya lupa. Ada yatim piatu di sini? Mana yang tidak ada bapaknya, tidak ada ibunya? Anak mahasiswa bukan mama. Ada mahasiswa yatim piatu. Ada mahasiswa yatim piatu. Kalau ada saya kasih beasiswa sampai selesai. Mana? Ada. Oke, nanti tunggu saya selesai acara, ketemu dengan ini kameramen saya atau saya, dicatat identitasnya. Kau mau sekolah sampai S2 boleh. Ya. Syaratnya yatim piatu atau ibu-ibu di sini para dosen ada tetangga tak kita kenal yatim piatu sekolah, kasih ke saya sekolahkan sampai selesai. Ya. Itu saya lupa. Ya. Kedua, ini adik-adik bulan apa namanya? Bulan apa? Dalam Islam hampir setiap bulan ada hari besar Islam. Syawal, halal bihalal, ya toh? Muharram, tahun baru, cerita perjalanan Nabi dari Makkah ke Madinah. Ayo, Rabiul Awal, maulidnya Nabi. Rajab, Isra Mi'rajnya Nabi. Bulan Rajab Isra Mi'raj. Kalau Rabiul Awal lahirnya Nabi disebut tahun gajah. Jangan kau lagi bilang sio anjing. Tahun gajah. Kalau Isra Mi'rajnya Nabi, tahunnya disebut tahun. Siapa yang tahu? Saya kasih kau hadiah.
Nah ini, cukul-cukul. Cukaulu semua ini. Magarat tak dinesengi, hai cukaulu toh. Ya, disebut tahun duka cita. Bulan Isra Mi'raj itu bulan Rajab, tahunnya tahun duka cita. Kenapa disebut tahun duka cita? Magai mestinya wana Nabi tak kesih. Bersedih Nabi. Kenapa Nabi bersedih? Ada dua orang yang paling dicintai dan mencintai Nabi meninggal pada tahun yang sama. Satu, paman beliau Abu Talib. Dua, istri Nabi Khadijah meninggal pada tahun yang sama. Nabi berduka ditinggal istrinya. Sampai Nabi menjelaskan, barang siapa seorang perempuan meninggal dunia lalu suaminya berduka terus mengenang kebaikannya, maka yakinlah perempuan itu ciri-ciri penghuni sorga. Jadi misalnya ibu, misal ayo pale, kutanya ke pale bu, mana kita pilih, ibu dulu meninggal atau suami tak? Bah, suami pak. Ulang dulu. Mana lebih kita pilih bu? Ibu kita dulu meninggal, ibu dulu meninggal atau suami tak? Badai suami. Maka saya sarankan pak kawin maki saja lagi. Nah doakan jadi meninggal duluan. Anggaplah ibu lebih dulu meninggal, lalu suami tak berduka terus mengenang kebaikannya, masak sarapannya, menyediakan santap malam, mengurus anak-anaknya, menyetrikakan bajunya. Dia kenang semua kebaikannya sampai suaminya itu berduka, menangis terus. Percaya ki, itu ciri penghuni surga itu perempuan. Tapi begitu sebaliknya, begitu ibu meninggal, suami tak masuk kamar berteriak, "Merdeka!" Ya, nah, adik-adik sudah paham. Nabi lagi duka, mesti kesik nyawana Nabi tak meninggal ki benena, meninggal toya murena. Maka Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, turun kau jemput kekasihku Muhammad. Mau kak hiburi, mau kak bawa i jalan-jalan. Kemana? Tanjung Bayam. Baca ubur-ubur. Ayo, kemana? Ke Bali. Jorok. Kemana? Ketemu dengan Allah. Bu, lebaran kemarin saya dapat bingkisan dan kartu lebaran dari Bapak Prabowo. Saya bawa itu kartu lebaran ke kampungku. Saya kasih lihat mamaku sama sepupuku. Ita kohe Prabowo. Bangga tuh mamaku. Ibu-ibu baru Prabowo itu bangga maki. Padahal itu presiden, pekerjaan paling menakutkan, tanggung jawabnya besar. Bangga kita foto. Jangan mi presiden das atlatif pas ketemu ibu, langsung selfie. Ulang ustaz kabur nih. Ada Tom yang paling dekat, gorok talingan apa sih takip pak? Lobang hidung gini. Kita sudah bangga, padahal ini manusia biasa. Bagaimana kalau Allah yang undang? Diundang sama Allah, ketemu langsung dengan Allah. Maka dihiburlah. Nabi lagi duka, lagi sedih, Allah undang untuk memberikan hiburan. Apa Allah kasih hiburan? Perintah haji? Bukan. Perintah tawaf? Bukan. Perintah puasa? Bukan. Perintah zakat? Bukan. Apa? Perintah sholat. Jami panjang cerita Isra Mi'raj karena kita tahu semua itu Isra Mi'raj. Artinya makna terpenting satu poin hari ini. Kalau ada masalah dalam hidup tak, ayo perbaiki sholat. Tidak ada orang tidak ada masalahnya dalam hidup dia. Percaya maku. Bohong itu kalau Nabi bilang tidak ada masalahnya, bohong. Bahagiana rumah tanggana ustaz. Dari mana ki lihat Nabi bilang itu Instagramna romantis. Nah,
Itu Instagram yang romantis-romantis, itulah potensi suaminya selingkuh. Lihat maka itu artis-artis kah? Romantis itu di Instagramnya. Nah percaya, nggak ada orang, nggak ada masalahnya. Ini. Manusia penuh masalah semua ini. Iya toh? Apa masalahnya Prof Sakir dulu? Waktu masih kuliah, mau sarjana. Sudah sarjana, mau dapat kerja, dapat dosen. Sudah jadi dosen, selesai masalahnya tidak, mau jadi dekan. Sudah jadi dekan, selesai masalahnya tidak, mau jadi pembantu rektor. Sudah jadi pembantu rektor, selesai masalahnya mau saya barangkali jadi rektor. Iya toh? Nggak ada orang tidak ada masalahnya. Percaya Bapak Ibu. Coba lihat kita, waktu tak kuliah apa masalah tak? Mau ki sarjana, sudah sarjana mau jadi pegawai negeri, sudah pegawai negeri mau tongi kepala bagian, sudah kepala bagian mau jadi kepala dinas, sudah kepala dinas mau jadi sekda, sudah jadi sekda mau jadi bupati, sudah jadi bupati mau 2 periode, sudah 2 periode ditangkap KPK. Nggak ada orang, nggak ada masalahnya. Ini yang ceramah. Kok kira ndak ada masalahku, Dek? Oh, banyak masalah. Ndak ada waktu untuk keluarga. Kita sudah siapkan beberapa hari rehat, telepon lagi, sudah ditolak, dia hubungi lagi Prof Sakir. Tolong karena Prof dekat sama Pak Ustaz. Begitu caranya orang. Itu acara, belum lagi dalam kehidupan rumah tangga, banyak janda-janda yang curhat. Jangan kau ketawa anak muda, ini urusan orang tua. Ustaz, baru meninggal suamiku, adakah doa-doa penenang jiwa? Saya ada ibu, baca ki ini kalau lagi galau ki. Lama-lama dia bilang, Ustaz hatiku sudah tenang, maukah Ustaz menjadi imam dalam hidupku? Saya mohon maaf, saya bukan imam, saya penceramah. Tidak ada orang, tidak ada masalahnya Pak. Kau merasa soleh, merasa kau remaja masjid, merasa kau menghafal Quran, baru dibully sedikit di medsos, kau sudah ciut. Siapa kau cowok? Kurang apa mulianya Nabi? Nabi tidak pernah selesai baca Quran. Nabi tidak pernah Senin Kamis lepas. Nabi tidak pernah hilang salat tahajudnya. Nabi tidak pernah bohong. Nabi tidak pernah nyakiti orang. Ibadahnya luar biasa, akhlaknya mulia, namanya selalu digandengkan dengan namanya Allah. Bahkan sampai Allah katakan, andai bukan karena kaum Muhammad, saya tidak ciptakan dunia dan isinya. Tapi apa Nabi tidak ada masalahnya? Dalam rumah tangga Aisyah pernah dituduh selingkuh. Dalam pekerjaan bukan cuma dibully, beberapa kali mau dibunuh sampai diusir dari kampung halamannya, pindah ke hijrah ke Madinah. Dan siapa yang lakukan? Pamannya sendiri. Itu Nabi, apalagi kita. Nah Kak Adik-adik, ketika ada masalahmu, orang tuamu lagi galau karena bercerai, orang tuamu lagi bangkrut karena ekonomi, jangan kau putus asa, perbaiki sholatmu, Allah kasih kau rencana yang lebih baik. Ini masalahnya kita tidak sholat. Sholat ya Ustaz, tapi hari Jumat ji. Paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khutbah kau tidur. Bu, saya bilang rajin mah ini sembahyang Ustaz. Kenapa paling susah sekali hidupku kasihan? Ibu, betul kita sembahyang, tapi tidak ikhlas ki. Hayya 'alas shalah, asar mi lagi. Apa masunu? Ndak ikhlas. Mestinya alhamdulillah masam pajak sikit. Saya sholat Ustaz, betul, tapi tidak ikhlas. Mana buktinya? Pakaiannya ibu itu terus. Itu dipakai mencuci, itu dipakai tidur, itu dipakai pergi pasar, itu lagi dipakai sholat, membuktikan ibu tidak serius ketemu Allah. Adik-adik, itu kau pakai main futsal, itu kau pakai main bulu tangkis, itu kau pakai main pedal, apa namanya itu? Olahraga seolah-olah. Banyak itu olahraga konteng.
Pergi lari. Langsung, nah lihat misalnya kamera nah. Bagus Ci. Coba lihat ke fotonya. Bu, ndak dilarang kau main pedal. Tapi hati-hati, jangan sampai pedal yang kau share itu fotonya membuat orang jatuh birahinya. Mau-mauku. Pedal padel sama ji, tapi mengerti jiki masuk toh? Bu, kita pasang itu foto tak, rok tak sampai di sini, pakai jilbab ki, tapi celana tak sempit, baju tak sempit, baru begini gaya tak. Ayo, lalu sudah itu, nah pakai lagi sholat. Adek, bu, mamaku itu namanya Hajjah Sitimang, ndak pernah ikut majelis taklim, bahasa Indonesianya tasirapi, ndak ada baju seragamnya, malu masuk orang di tengah-tengah orang banyak. Tapi satu kekaguman saya sama ibu saya, setiap mau sholat pasti nak ganti bajunya. Pasti kalau mau sholat masuk dulu kamar mandi, nak bersihkan badannya, baru nak ganti bajunya. Ada khusus bajunya itu dia gantung hanya dipakai sholat, termasuk itu penutup kepalanya. Itu namanya serius mau ketemu Allah. Malah di Makassar ini ada yang tanya ke ibu-ibu, Ustaz, boleh gitu sholat ndak pakai BH? Kenapa bisa ibu? Nah bilang, panas sih Ustaz. Bisa aja tapi deh, bagaimana itu kalau sujuki? Ya. Ayo. Bu. Jadi kalau ada masalah, jangan kita cari kambing hitam. Koreksi sholat. Saya baik mi sholatku Ustaz, ikhlas, tata caranya baik. Tapi kenapa banyak masalahku Ustaz? Masalahmu itu yang angkat derajat. Jadi adek-adek, jangan kau terlalu galau masa depan dunia. Jangan mi, perbaiki saja sholatmu. Saya sholat Ustaz, betul sholat tapi belum sesuai yang Allah mau. Sholat kau tapi bikin cara sholat. Sholat kayak siapa ajar kau sholat begini? Jangan kau ketawa, serius kayak ini. Sholat kau tapi mak keju-keju, siapa ajar kau? Ayo dek, ya, mau baik hidupmu perbaiki sholat. Kalau sholatmu baik, Allah kasih kamu yang kau tidak pernah sangka-sangka. Allah kasih kamu apa yang kamu tidak pernah perhitungkan. Dan bukan yang kamu mau, tapi Allah kasih kau yang jauh lebih baik dari yang kamu mau. Perbaiki saja sholatmu, kecil buat Allah kasih kamu. Waktuku dulu di kampung dek, waktuku dulu di kampung, kalau lewat itu pesawat, di atas desa Bungi, Penrang, kapal lutu, hitako, kapal lutu. Saya bilang waktu itu, bisa aja kah saya naik pesawat ini nah saya mati. Saya bilang waktu itu di kecil, bisa jika itu naik kapal aku mati nanti. Allahu Akbar. Dengan izin Allah dek, capek saya naik pesawat sekarang. Bahkan baru-baru bulan Desember kemarin, saya didatangi oleh pestaf Garuda dari Jakarta, memberikan penghargaan kepada Das Atlantik. Kenapa? Penumpang terbanyak di Makassar, warga Makassar paling banyak menggunakan pesawat Garuda di Makassar, Sulawesi Selatan. Dan hebatnya lagi, bisnis kelas. Hebatnya lagi bu, bukan saya beli. Hebatnya lagi, saya pergi tidak bawa uang, pulang bawa uang. Kecil ini dunia dek, kecil ini dunia bagi Allah. Kamu minta 5, Allah kasih kau 5 juta. Caranya perbaiki aja sholatmu. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Orang bilang tidak masuk akal, itu Isra Mi'raj tidak masuk akal. Tapi kalau Allah yang mau, boleh.
Ilmu kedokteran bilang tidak mungkin perempuan bisa hamil tidak pernah disentuh laki-laki. Iya toh? Tapi kalau Allah mau, Siti Maryam, itu Siti Maryam masih jelas ada ibunya. Lahir Isa, Adam tidak ada ibunya, tidak ada bapaknya. Kalau Allah mau deh, kecil pakai singi bawangi sampai jamu. Kau bergaul, nganak ben-ben, teng, masuk Allahu Akbar, simpan ben, sholat dulu. Futsal, tek, Allahu Akbar, berhenti dulu. Kalau ini kau lakukan dek, apa alasannya Allah tolak kau? Apa alasannya Allah tolak kamu? Kau lagi bonceng cewekmu, asan Allahu Akbar, sholat dulu dek. Punna upah. Ya, dek. Ini juga mumpun saya ingat, yang banyak rusak kita ini lelaki pacaran. Jangan mau pacaran, merugikan waktu, merusak hati. Gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, hujan saja nak kau lari. Jangan mau pacaran deh. Saya dapat istri tidak pernah pacaran, tidak pernah saya lihat wajahnya, tidak pernah ketemu, fotonya tidak pernah saya lihat. Nanti saya lihat setelah ijab kabul. Alhamdulillah setia, sayang sama saya. Pacaran kau 4 tahun, kau bernikah, itu nanti yang akan bibit-bibit pertengkaran selamanya. Kenapa? Selama 4 tahun kau pacaran, berapa puluh kali kau bohongi. Itu yang membuat dia tidak pernah lupa bohongmu. Karena itu perempuan ahli sejarah. Ya, sholat. Alhamdulillah saya sudah sholat 5 waktu. Best. Tapi jangan cukup sampai di situ. Berjamaah. Saya ini, saya pelajari mungkin 3 tahun, baru saya sadar 3 tahun ke belakang. Cara Allah menjaga saya selalu dekat dengan masjid tinggalku, Bu. Saya di kampung, dekat dari masjid rumah saya, tidak sampai 200 meter. Pindah pertama kali merantau ke Makassar, selesai SMP, saya tinggal di Jalan Yosudarso. Ada lagi, dekat lagi, tidak sampai 500 meter, masjid Jalan Dakwah. Pindah dari Jalan Yosudarso, saya pindah ke Jalan Harimau. Lebih dekat lagi itu masjid, guling-guling ya sampai karena saya tidak bisa lagi lanjutkan Jalan Harimau kontra, saya pindah ke Geraha Jannah depan Brimob. Ada lagi masjid tidak sampai 100 meter dekatnya. Pindah dari situ, saya pindah ke Jalan Cemara Todopuli. Todopuli Raya itu ada pasar, ada masjid besar di situ, Jamil Ihsan namanya. Saya jadi ketua remaja masjid di situ. Pindah lagi dari situ, saya pindah ke Todopuli. Ada lagi masjid di belakang. Pindah dari Todopuli, saya pindah ke Geraha Lestari, Jalan Hertasning. Tidak ada masjid di situ, saya bangun masjid. Alhamdulillah dek, dari YouTube dan honor ceramah 4 masjid saya bangun. Tidak pernah dibayangkan, tidak masuk di akal. Tapi bagi Allah tidak ada yang masuk akal, tidak akal. Sembahyang mau kau saja dek. Mana ini cewek-cewek mahasiswa? Hei, cewek, hei, mau kau dapat suami yang baik, lihat sholatnya. Biar gagah, cerdas, dan baik sholatnya, jangan kau tolak cintanya kalau nalamar kau. Daripada sudah jelek, bodoh, ndak sembahyang lagi. Kau juga cowok, jangan kau lihat cantiknya perempuan. Kalau dia cantik ndak sholat, itu kasih setengah mati kau cari uang. Biaya perawatannya mahal, maintenance-nya berat. Lihat saja sholatnya. Kalau sholatnya baik, insya Allah perbaiki aja sholat. Jami panjang cerita, sholat perbaiki, sudah itu sholat berjamaah. Alhamdulillah di Universitas Muslim Indonesia punya program, diberitahukan saya tadi Pak WR4. Ada di sini namanya ceklok ibadah. Alhamdulillah. Dulu Ustadz, waktu belum ada ceklok ibadah, sepi masjid. Sekedar ada ceklok ibadah, ramai masjid. Padahal baru 25.000 satu kali.
Padahal Allah kasih ibu dunia dan isinya, Allah kasih kalau sholat kita baik. Perbaiki aja sholat, kecil buat Allah. Kenapa paling orang rajin sholat banyak masalahnya juga? Bedanya kalau dia sholat ada masalahnya, masalahnya itu menjadi amal, masalahnya itu justru itu yang terbaik buat dia. Contoh, dulu kan tamat SMA mau nggak jadi fakultas kedokteran, tuh, wih, 3 kali saya daftar bos, 3 kali saya bimbingan tes di Gama College waktu itu, Jalan Macini Sawah. Saya juara waktu SMA, kelasku fisika 1 yang terbaik di SMA 4. Saya sholat tahajud 40 malam berturut-turut, nasar puasa, ibu bapak saya doakan saya. 3 tahun tidak lulus-lulus. Saya protes, kenapa kau tidak kasih lulus saya Tuhan? Nah kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi dokter? Ternyata saya cuma lulus di Sospol Unhas. Saya tahu jawabannya waktu saya pulang kuliah. Terjadi tabrakan di Universitas Muslim, Universitas Islam yang dulu namanya Al Ghazali. Tabrakan. Saya turun tolong ini orang, dia yang tabrakan, saya yang pingsan. Saya tidak bisa lihat darah bu sampai sekarang. Oh, saya baru tahu ini rupanya seolah-olah Allah ingin berkata, bagaimana aku mau jadi dokter? Kau tidak bisa lihat darah. Alhamdulillah saya jadi dokter, tapi bukan dokter fisik, dokter psikis. Temanku yang dokter tugas di Kepulauan Aru. Mau lebaran saya tanya, pulang kok dok? Tidak. Kenapa? Mahal tiket. Dalam hatiku, untung saya jadi ustaz. Tidak pernah kepikir tiket. Selalu dibelikan bisnis kelas. Gagal jadi dokter, saya daftar akabri. Motonga jadi tentara. Tes fisik tidak lulus. Kenapa? Ceper. Makanya sakit hati sekali kak kalau lihat tentara pendek. Bisa lulus itu, nah pendek juga. Allah tahu. Waduh. Ternyata temanku yang lulus waktu itu sekarang 2 bunga di Polda Sulbar, mungkin 3 Mi. Dia reserse pakai baret merah, saya pakai baret putih. Alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai semua hormat sama saya. Ikut ke pilkada 2014. Allah tahu jamu kau jadi pejabat dasar setengah mati kau hormat. Datang Kapolri siap komandan, datang jenderal siap pak jenderal, datang gubernur siap pak gubernur. Saya baru pulang dari Los Angeles ceramah. Kau tahu Los Angeles? Kau tahu balak parang belok kanan. Oh, itu orang di Amerika dek, kalau hormat begini semua untuk negara. Kalau di Indonesia begini hormatnya semua untuk kantong. Allah karim. Dek, perbaiki sholatmu. Jami panjang cerita Isra Mi'raj. Inti dari Isra Mi'raj sholat. Allah perintah puasa, ayat saja turun. Ya toh ibu? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam dan seterusnya. Allah perintah zakat, ayat saja turun. Allah perintah puasa, ayat saja turun. Allah perintah haji, ayat saja turun. Tapi Allah perintah sholat, bukan ayat turun. Nabi diundang, dijemput oleh malaikat 4, datang menghadap kepada Allah. Itu maknanya penting. Kalau Pak Rektor punya kebijakan di kampus, pemberitahuan WhatsApp saja di semua sivitas akademik. Kenapa? Tidak terlalu penting. Tapi kalau SK tidak boleh, datang ambil jemput. Sholat ini penting. Pulang kau ceramah ini dek, pegang baik-baik. Pelihara sholatmu, sholat berjamaah semampumu, selebihnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin rasanya berlama-lama, tapi waktu yang terbatas. Kenapa? Lanjut. Kok kira ini piluali? Nah, masih bisa 1 jam? Terus.
Saya yang tidak bisa. Ini hari Jumat ya. Jadi Bapak Ibu terima kasih atas undangannya. Ibu pembina, Ibu ketua berpantun. Saya juga mau berpantun. Kau bilang cakep ah? Ayo tinting naik gerobak. Yang penting kita kompak. Ayo tinting naik perahu. Yang penting kita bersatu. Ayo tinting masih janda. Urusanmu masing-masing. Terima kasih. Pada akhirnya saya merasa terhormat bisa hadir di tempat ini dan memberikan tausiah. Adik-adik perlu diluruskan, kenapa Universitas Muslim Indonesia mengundang saya ceramah? Bukan karena saya pintar. Ini guru-guru saya semua di atas sini. Prof Samad, guru saya semua di sini. Kenapa paling kau diundang ceramah, Ustaz? Karena saya yang paling banyak followerku di sini. Mudah-mudahan kehadiran saya ada manfaat. Kalau tidak ada faedah, paling tidak kehadiran kita bersilaturahmi.